Lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Arah apa yang ke sana? Kondisi ekonomi dan sebagainya. Harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial segala macam. Di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali, dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan, lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam, antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Ini berat bos, berat betul. Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat. Jadi kelihatannya kehebohan bahwa indeks harga saham gabungan itu drop 5% dan menurut aturan maka pasar mesti dihentikan, ditutup pasarnya. Itu penanda bahwa reaksi ekonomi itu adalah hal yang paling jujur dalam membaca dinamika. Jadi kelihatannya dulu Bill Clinton ditanya apa yang akan menyebabkan keguncangan politik, kata Bill Clinton, di ekonomi stupid. Kira-kira kalau bahasa Indonesia sekarang, soal ekonomi dungu, kira-kira begitu kan. Saya kira itu pengantar untuk kita berpikir bahwa hubungan antara ekonomi dan politik itu sangat kompleks. Kompleks artinya gangguan sedikit sistem saraf politik bisa menyebabkan sistem tubuh ekonomi itu bergejolak. Demikian sebaliknya, gejolak di dalam sistem tubuh ekonomi bisa menimbulkan ketegangan saraf politik. Nah, itu kira-kira. Lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Tapi kalau kita lihat ke dalam, di negara kita sekarang, jujur nggak baik-baik saja. Indonesia defisit anggaran. Tahun ini kita bakal bayar utang jatuh tempo itu sekitar 700 triliun. And for the next 5 years, jatuh tempo ada lagi 3.700 triliun. Duitnya dari mana? Kita nggak punya duit untuk bayar utang. Kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilan cuma 3.000 triliun. Nah, kita kan bukan orang bodoh. Sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun, belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit. Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Yang lagi rame banget, Bursa Efek Indonesia hari ini resmi melakukan trading halt. Nah, trading halt ini dilakukan karena IHSG anjlok sampai ke 7%. Yang mana terakhir kali adanya trading halt ini sekitar 5 tahun yang lalu, which is itu ketika COVID yang lagi krisis parah lah. Penyebab daripada adanya penurunan IHSG sampai ke 7% ini salah satunya adalah isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani yang menyebabkan adanya net sell daripada para investor asing. Yang mana kepercayaan para investor asing itu menurun drastis karena adanya isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani. Yang mungkin aja mereka tuh berpikir perekonomian Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. That's why mereka mungkin tariklah uang-uangnya dari pasar bursa Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, IHSG anjlok sampai ke 7% di saat pasar bursa Asia itu lagi bagus-bagusnya. Menurut gue sih kalau pemerintah nggak segera gerak cepet nih ya, ini bisa jadi sinyal ancaman gitu buat perekonomian Indonesia. Yang nantinya mungkin aja krisis tuh bisa ada di depan mata kita gitu. Buat para investor atau trader yang uangnya udah full di saham, nggak punya duit cash lagi, sabar. Karena penurunan ini cuma terjadi sementara waktu. Paling cuma sampai tahun 2029. Karena 2030 Indonesia bubar, iya. Ini bencana awal, bos. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak punya duit. Ya kan? Utang jatuh tempo 800 triliun, defisit udah 616 triliun. Kemarin pendapatan pajak juga drop 30 triliun, 30%. Siapa yang percaya sama Indonesia kalau kayak begini? Ya kan? Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Presiden adalah bekukan atau rasionalisasi makan bergizi gratis. Apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600-700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Kalau keputusan yang paling sulit diambil Prabowo adalah cetak duit, apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Inflasi besar-besaran, semua duit beredar di masyarakat, duit nggak ada artinya kayak 98.
Yang terjadi adalah demo besar. Harus dibandingkan dengan 98. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, dan saya bilang cukup, itu tidak boleh terulang lagi. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Arah apa yang ke sana? Kondisi ekonomi dan sebagainya. Harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial, segala macam. Di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali. Dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan. Lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam. Antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Itu potret 97-98. Nah, itulah pelajaran dari sejarah yang saya lewati. Oh jangan, ini berat bos, berat betul. Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya tuh sayang betul sama Republik ini. Kita semua sayang. Ya, kalau kemudian saya bercerita tentang 98 karena saya bertekad tidak boleh ada lagi peristiwa serupa terjadi. Pemerkosaan massal, penculikan, sudah cukup. Biarlah itu menjadi kenangan buruk buat kami. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Pak Presiden, ini yang dimaksud dengan anjing yang menggonggong itu siapa, Pak? Jangan bilang kalau yang Bapak maksud itu adalah rakyat yang mengkritik pemerintahan Bapak. Pak, rakyat yang mengkritik itu, mereka tidak benci kepada negara. Kenapa sih segitunya didelegitimasi? Kenapa sih segitunya direndahkan dengan statement-statement yang kasar? Mengkritik itu juga bentuk mencintai loh, Pak. Kami tetap mencintai negara, kami tetap mencintai Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara kami memberikan alternatif pandangan lain. Dengan cara kami memberikan kritik yang konstruktif sebagai check and balance terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kenapa kok kesannya anti kritik sekali? Setiap ada kritik, setiap masyarakat berbeda pandangan dengan pemerintah, selalu dijawab dengan statement-statement yang merendahkan substansi dari kritiknya. Kenapa sih, Pak? Kami di sini sangat mencintai negara, maka dari itu kami berusaha untuk menyuarakan kritik untuk kebaikan negara juga, bukan benci, Pak. Kami ingin lihat Indonesia maju, Pak. Kami pengen lihat Indonesia emas. Kenapa segitu direndahkannya orang-orang yang mengkritik dengan istilah-istilah kasar? Dasmu, kampungan, kurang kerjaan, dan sekarang anjing yang menggonggong. Maksudnya apa, Pak? Tolong bilang bahwa yang Bapak maksud ini bukanlah mereka yang mengkritik pemerintahan Bapak. Tolong, Pak. Bang, bahas investor yang pada kabur dari Indonesia. IHSG hancur, bahkan pasar saham dibekukan. Menarik nih. Pertama, kita harus tahu dulu IHSG ini apa. Apakah IHSG singkatan dari Snapgram? Bukan nih. IHSG itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, tiba-tiba harganya terjun bebas dan merah semua kayak begini. Saking parahnya, pasarnya sampai dibekukan. Kenapa nih bisa begini? Saya mengecek kumparan Tirto dan CNBC. Ternyata IHSG ini ibaratnya kayak termometer yang mengukur kesehatan ekonomi kita. Kalau harganya tinggi, warnanya hijau, berarti sehat. Itu tandanya banyak investor luar yang mau investasi di negara kita. Kalau jeblok begini, berarti investor pada kabur, pada berlomba-lomba buat jual saham-saham ini. Makanya harganya makin murah. Ibaratnya gitu. Yang menarik, IHSG ini anjlok di tengah kenaikan bursa saham Asia. Jadi yang lain pada hijau, harganya naik, kita doang yang merah begini. Tapi kenapa sih investor pada kabur? Netizen komen. Artinya apa? Artinya duit investor asing pada dipindah dari Indonesia ke bursa lain. Karena apa? Karena Indonesia udah beneran gelap. Gelap karena apa? Lo jawab sendiri dah, pegel jelasinnya. Market nggak bisa bohong, angka nggak bisa dimanipulasi. Investor mana yang minat taruh uang di negara gelap gini? Kalau kamu lupa Indonesia gelap karena apa? Kamu tinggal lihat gambar ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, saya Wis Aidi, saya sebagai warga negara biasa, dengan saya menyimak pidato Bapak dari awal Anda menjabat dan sampai hari ini, 22 Maret 2025, saya menyatakan bahwa Anda sebagai presiden anti kritik ya. Yang pertama yaitu mengata-ngatai orang yang mengkritik Anda itu dengan dasmu. Yang kedua, menganggap sebagai anjing
yang menggonggong. Lalu jika Anda menuduh aksi masyarakat, termasuk mahasiswa, ditunggangi dengan sentimen negatif Anda dan menuduh macam-macam, Anda kan sebagai presiden yang punya perangkat negara, punya intel, punya kepolisian, punya TNI. Masa Anda tidak bisa mengerahkan agar aparat negara ini lebih antisipatif dan bisa mencegah hal-hal yang merugikan negara? Sekaligus Anda bisa menjamin bahwa aksi massa termasuk mahasiswa itu adalah gerakan yang murni. Itu kan tugas Anda. Jika sikap Anda tidak berubah dan Anda tetap anti kritik, justru Anda sendirilah yang tidak ingin Indonesia bangkit. Lihat anjloknya IHSG kemarin ya. Saya sebagai rakyat biasa akan kesulitan menemui Anda langsung. Tapi mungkin dengan video ini, mudah-mudahan Anda bisa mendengar dan jadi bahan introspeksi buat pemerintahan Anda. Videonya. Biarlah anjing menggonggong, kita maju terus. Jalan terus. Jalan terus. Itu sindiran pidato Presiden Prabowo terhadap aksi demo mahasiswa yang memprotes revisi Undang-Undang TNI. Presiden Prabowo lupa bahwa gonggongan anjing itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan 32 tahun. Presiden Prabowo lupa bahwa suara-suara lantang mahasiswa dan aktivis itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan mertuanya selama 30 tahun. Presiden Prabowo harus belajar dari pengalaman mertuanya menjadi presiden selama 32 tahun dengan segenap kekuatan institusi negara dilibatkan sebagai benteng pertahanan kekuasaan itu. Tetapi faktanya tumbang juga. Mulai dari partai politik, APRI, ASN, sampai gubernur, bupati, wali kota ditunjuk dan diisi oleh pensiunan maupun perwira-perwira TNI aktif kala itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, tetapi juga tidak bisa melindungi kekuasaan Orde Baru itu. Dan akhirnya tumbang. Presiden Prabowo harus ingat bahwa suara-suara lantang itulah yang mendorong lahirnya reformasi dan menjadi pintu pembuka suksesi kepemimpinan nasional yang sampai hari ini menghantarkan dirinya menjadi presiden. Karena itu, Presiden Prabowo tidak mesti anti kritik dan tidak mesti pula memandang sebelah mata teriakan-teriakan mahasiswa, protes-protes yang dilayangkan oleh mahasiswa itu, seolah-olah kata-kata yang berkecamuk tanpa makna. Presiden Prabowo harus ingat bahwa kepemimpinan yang tidak demokratis dan otoriter dengan memanfaatkan segenap kekuatan institusi negara di Republik ini pernah ada dan bahkan lebih kuat daripada itu, tapi tidak mampu menghadapi kekuatan rakyat. Ketika aspirasi dan kemarahan rakyat sudah berkecamuk dan sampai pada klimaksnya, maka tidak akan ada kekuasaan yang mampu menghalanginya. Karena itu Presiden Prabowo harus berkaca atas sejarah itu. Itu menjadi catatan penting buat Presiden Prabowo. Kalau janji kampanye, kami akan berikan rakyat subsidi BBM. BBM lo oplos, gitu. Casingnya doang lo. Tapi otak lo masih otaknya Mukidi no. Mukidi. Subsidi listrik. Token harga 100.000 itu cuman berapa? 2 hari doang udah habis. Cuma pakai lampu tok. Ya kan? Mana subsidinya, janjinya? Kesehatan gratis, tapi lo semua kagak sehat, korupsi merajalela. Ya? Kenapa nggak enak? Betul. Terus sekarang lo semua di sana meresmikan undang-undang TNI, ya ta? Agar bisa masuk ke sipil. Jangan sampai undang-undang itu melakukan kekerasan seperti PKI di zamannya Orba. Apa-apa baju loreng, apa-apa baju loreng. Kalau sekarang citra institusi Polri udah hancur, ya sekarang undang-undang untuk TNI kalian sahkan DPR ya. Jangan sampai rakyat ditindas, ditendang-tendangin lagi kayak dulu. Yang namanya kebun-kebun tembakau kalian bakar-bakar lagi. Yang namanya kebun-kebun cengkeh kalian bakar-bakar apabila menolak pungli. Ingat itu? Ya. Ingat, ada juga pimpinan seorang yang namanya tukang singkong, disundut rokok dan segala macam.
Boleh-boleh saja undang-undang itu disahkan, asalkan kalian itu berpihak dengan sipil, please deh, bukan menengah ke sipil. Kalau menengahi hak-hak sipil, hancur negara ini. Betul apa benar? Saya kritik ini karena kami mengalaminya di waktu itu, ya. Di waktu itu kami mengalaminya. Paham sampai di sini? Boleh-boleh aja mengesahkan yang namanya undang-undang TNI, asalkan bermanfaat untuk rakyat. Contoh, tangani itu narkoba. Kalau yang namanya institusi dari baju coklat ini ya bermain di bidang narkoba, boleh tuh diberantas. Tapi ya asal jangan Petrus muncul kembali seperti otoriternya Soeharto, ya, walaupun disahkannya undang-undang TNI. Kalau ada kiai menyindir yang namanya kepemerintahannya, moncong senjata, ya datang Petrus penembak misterius, bangkainya kiai kemana? Orang ngerti kemana? Ya, asal ada orang minta kenaikan gaji, upah buruh, pemerkosaan, pengancaman, itu jangan sampai terulang lagi. Kalau Anda itu undang-undang, khususnya TNI itu disahkan, ya kami mendukung, asalkan kalian melindungi rakyat, menengah ke sipil. Tapi kalau menengahi hak-hak orang-orang sipil secara kekerasan kayak otoriternya Soeharto, sama saja kita melahirkan PKI jilid kedua. Paham sampai di sini? Boleh-boleh aja TNI itu maju yang katanya sama sipil secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi pula. Ada apa ini? Negara woi, pemerintah woi, DPR woi, ada apa ini? Ada apa? Mengesahkan undang-undang TNI ini secara diam-diam. DPR, apa? Ada kerja apa ini? Kerjasama apa ini? Benarkah ini untuk rakyat? Saya tanya, benarkah untuk rakyat? Kami akan mendukung apabila itu untuk rakyat, mengayomi rakyat, bukan menindas rakyat seperti otoriternya Soeharto dulu, bro. Ya, banyak korbannya, bro. Ya, banyak korbannya, kami salah satunya. Ya, jangan sampai ini terulang kembali, ya. Kalau sampai terulang kembali, bahaya. Ya, apakah akan rekayasa-rekayasa seperti akan terjadi 7 jenderal lagi? Ya, jangan sampai deh. Jangan mentang-mentang pemimpinnya bekas jenderal, ya, udah gitu dikasih penghargaan. Makanya sekarang ini dia cuap-cuap hidup Jokowi. Karena apa? Bukan apa-apa. Karena bukan, kalau kampanye dulu dia teriak NKRI harga mati kalau dulu. Kalau sekarang penghargaan pangkat 4 itu harga mati buat gua, hidup Jokowi pokoknya. Ya, jangan sampai hal ini ya merugikan rakyat, menindas rakyat dengan tipu-tipu daya, ya, mengesahkan undang-undang tersebut secara tersembunyi, ya, tidak mau diawasi masyarakat, pengamat, dan segala macam. Ya, ya, pasar memberi sinyal, dan setelah Pak Dasko datang, dan itu ditandai oleh beberapa parameter yang biasa disebut, ya, udah di area hijau tuh pasarnya tuh. Tapi beberapa saham juga masih merangkak ke arah hijau. Tapi sekali lagi ini soal yang terkait sekaligus dengan legitimasi presiden. Jadi sinyal pasar itu sebetulnya sinyal politik. Kalau kita anggap bahwa masyarakat ekonomi kita atau financial market kita itu rasional, tentu mereka akan uji dalam 2-3 hari ini apakah betul koherensi atau keutuhan kebijakan kabinet itu bisa memberi jaminan bahwa ekosistem atau ekologi saham Indonesia itu aman. Itu kan itu intinya. Jadi sekali lagi ini soal persepsi itu, dan sekali persepsi itu memburuk maka susah untuk dikendalikan kan. Memang ada kalkulasi apa namanya itu ilmu ekonomi, RATEX itu rational expectation, macam-macam modeling ekonometri. Tetapi psikologi pasar itu sering bergerak di luar, orang sebut footloose itu. Apa namanya, tidak mungkin jejaknya itu kita baca secara konsisten. Tiba-tiba aja semua saham blue chip itu kabur pindah cari lahan investasi di negara-negara tetangga misalnya kan. Nah, kita mengerti ekonomi bukan sekedar sebagai ilmu yang rasional, tapi juga ilmu psikologi itu. Jadi behavioral rational person ini itu yang mesti kita baca. Jadi sekali lagi kalau kita hubungkan dengan keadaan politik, mungkin pasar akan bilang selama mahasiswa belum cabut tagline-nya adil Jokowi, selama mahasiswa masih memproduksi Indonesia gelap, Indonesia biru, Indonesia hijau bahkan, itu artinya
ada yang belum well established, belum terduduk secara nyaman, dan itu yang memungkinkan reaksi pasar akan tumbuh kembali itu sentimen negatif terhadap kemampuan presiden untuk mengatasi misalnya kemarahan rakyat. Sentimen negatif menunjukkan bahwa Presiden Prabowo seolah-olah ingin mengendalikan opini publik melalui pengendalian mahasiswa. Karena itu kemarin Pak Presiden memberi semacam order pada Menteri Pendidikan supaya mahasiswa itu jangan dikompori itu.